Nama saya adalah Bapak Adang Slamet Sediana. Saya adalah pensiunan ASN tahun 2000. Sekarang saya adalah beraktivitas yaitu petani jamur tiram. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia terhadap kita diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, yang didasari oleh semangat persatuan, cinta tanah air. Wawasan kebangsaan itu penekanannya atau ditekankannya yaitu menempatkan kepentingan atas dasar kepentingan pribadi. Artinya adalah mendahulukan dulu kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu berfungsi seperti kompas moral dan pandangan hidup bernegara. Di antaranya bersikap sebagai warga negara itu yaitu harus menghargai dalam arti perbedaan. Ingat bahwa warga di Indonesia ini adalah banyak perbedaan-perbedaannya. Di antaranya perbedaan bahasa, kemudian perbedaan budaya, kemudian perbedaan agama, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai warga negara tersebut, jagalah atau menjaga persatuan demi kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Menurut saya, ancaman terbesar pada saat ini adalah ancaman yang timbulnya dari dalam. Bagaimana? Yaitu perpecahan bangsa tersebut yang lunturnya nilai-nilai kebangsaan sekarang ini banyak yang mudah terhasut atau terprovokasi dari informasi-informasi yang belum tentu jelas atau tentu benar. Nah, sehingga orang-orang tersebut yang pemikirannya kurang menyaring dalam hal sepele, maka akan terjadi perpecahan. Akibat perpecahan tersebut saling benci. Katakanlah pasea lah mencek bahasa Sunda mambreun. Pasea saling benci. Nah, akibatnya dalam tersebut akan merusak bangsa Indonesia atau akan hancur negara Indonesia. Kalau dulu ASN itu disebutnya adalah PNS, pegawai negeri sipil. Kalau sekarang dirubah namanya yaitu ASN sama dengan aparatur sipil negara. Itu cuma nama doang tapi kerjanya sama. Artinya pegawai-pegawai ASN itu harus bersifat jujur. Jujur tersebut harus dilaksanakan secara penuh tanggung jawab oleh ASN tersebut. Misalnya melayani masyarakat dengan baik, melayani masyarakat dengan jujur, atau dengan kata lain tidak pandang bulu. Kalau ASN sudah melaksanakan seperti tersebut, maka ASN tersebut adalah sudah melayani dengan sebaik-baiknya. Menurut saya, gotong royong itu adalah sejak dulu. Waktu lahir tahun 60, kemudian menjadi pemuda tahun 74, dulu sudah dikembangkan gotong royong. Artinya bersama-sama dalam melaksanakan sesuatu hal. Nah, anak-anak muda sekarang jangan kalah dengan teknologi sekarang. Nah, kalau semangat gotong royong itu harus ditanamkan sejak dini, maka ada kata arti peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya bergotong royong bersama-sama membangun bangsa ini.
Maka tanamkanlah itu generasi muda ini, jangan istilahnya kalah dengan kemajuan teknologi. Sekian lah. Wawasan kebangsaan itu intinya mindset kita sebagai orang Indonesia. Bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia. Menurut saya, ini adalah salah satu hal yang penting. Tujuannya agar kita tidak mudah terpecah belah dan tidak mudah terprovokasi. Ancaman terbesar menurut saya, sekarang banyaknya beredar informasi hoax dan banyak sekali orang yang mudah percaya terhadap informasi tersebut tanpa mengetahui fakta yang ada. Oke, peran anak muda, kita harus mencek dulu sumber informasi agar kita tidak men-share informasi yang tidak valid, apalagi informasi tersebut informasi yang berpotensi untuk memprovokasi. Baik sebagai ASN itu tujuan utamanya yaitu melayani masyarakat dengan baik. Itu sih. Bisa dari hal-hal kecil seperti support UMKM atau beli produk lokal. Jika rakyatnya akur, saling jaga, pastinya bakal aman. Pastinya kita harus ikut perkembangan, tapi jangan sampai terbawa arus. Bisa dong, seperti kita bikin konten-konten positif atau konten-konten edukatif. Kalau kita tidak bisa membantu banyak, setidaknya kita tidak membuat masalah semakin banyak. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Auliana Siti dari Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran. Cara pandang bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Membentuk karakter cinta tanah air, menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman, menumbuhkan rasa toleransi, dan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Hoax yang mudah tersebar
di mana sebagai Gen Z rentan percaya informasi dari atau yang berkaitan dengan orang terkenal seperti influencer. Memverifikasi informasi, mencari lebih dari satu sumber, dan memastikan apakah akun tersebut buzzer, dan jika kami menyadari bahwa berita tersebut hoax, maka kami akan mengabaikannya. Menggunakan produk lokal, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, toleransi dan menghindari provokasi, serta bijak dalam bersosmed. Menanamkan nilai Pancasila, mengembangkan komunikasi, menanamkan semangat kerjasama. Pertama, pemahaman wawasan kebangsaan dimaknai sebagai cara pandang berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, relevansi di era modern, bahwa wawasan kebangsaan tetap relevan sebagai pedoman agar masyarakat tidak mudah terpecah dan tetap menjunjung persatuan di tengah arus informasi global. Ketiga, ancaman terhadap persatuan bahwa hoaks dan disinformasi di media sosial menjadi ancaman utama, sehingga literasi digital menjadi bagian penting dari wawasan kebangsaan. Yang keempat, peran ASN dan generasi muda serta generasi lainnya bahwa ASN berperan melalui pelayanan publik yang profesional untuk Gen Z menjaga persatuan lewat konten positif dan untuk generasi lainnya yaitu menjaga sikap toleran. Kelima, ketahanan nasional dengan terbentuknya dari kesadaran dan persatuan masyarakat yang berpegang pada nilai kebangsaan. Yang keenam, sikap terhadap isu global dan media sosial dengan keterbukaan terhadap isu global perlu disertai filter nilai kebangsaan. Media sosial dapat menjadi sarana bela negara bila digunakan secara positif. Wawasan kebangsaan adalah dasar cara kita berpikir dan bertindak sebagai bangsa Indonesia dengan berpijak pada nilai Pancasila, menjaga persatuan, dan mencintai tanah air di tengah perubahan zaman. Di era digital, hoaks menjadi ancaman nyata yang bisa memecah belah bangsa. Karena itu, kita perlu cerdas bermedia, periksa fakta sebelum percaya, dan sebarkan hanya kebenaran. Bela negara kita tak harus di medan perang. Ia bisa diwujudkan lewat tindakan sederhana seperti bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, dan menghargai sesama. Kekuatan bangsa sesungguhnya terletak pada persatuan. Saat kita saling jaga, saling percaya, dan saling peduli, Indonesia akan tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan. Dari berbagai generasi, baik itu muda, terutama Gen Z yang perannya itu begitu penting, dengan kreativitas, sikap kritis, dan semangat positif di dunia digital, mereka menjadi agen perubahan yang menjaga dan mengharumkan nama bangsa. Karena mencintai Indonesia bisa mulai dari hal kecil, maka itu lakukanlah dari diri kita sendiri.